Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang Waalaikumsalam. para peserta diseminasi PKGP JOK Jawa Barat, khusus di kita kelas 13 gelombang 2. Nah, perkenalkan Bapak Ibu, saya Ruslan yang akan membersamai Bapak Ibu selama 3 bulan. Nah, dari mulai tanggal 23 sampai nanti Desember ya. Saya itu tadinya guru penggerak angkatan 1, setelah lulus ikutan di PKGP JOK angkatan 1 tahun kemarin kalau nggak salah. Nah, sekarang diberdayakan untuk melakukan diseminasi PKGP JOK di Kabupaten Cirebon. Yang pesertanya 15 orang, ya di antaranya Bapak Ibu sekalian yang ada di kelas ini. Nah, nah untuk memulai acara ini, mari kita bersama-sama dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu, sebelum melangkah acara selanjutnya, saya ingin mohon bantuannya untuk memimpin doa. Pak, bisa minta bantuan Pak Reza? Pak Reza bisa memimpin doa untuk memulai kegiatan malam hari ini. Saya masih muda, Pak. Ini panana. Tepat pisan Pak, itu muka Ustadz Pak Reza. Iya, soalnya. Mangga Pak Reza, waktu Ya, dan tempat saya persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, mari kita awali dengan kegiatan awal pertemuan kita pertama. Ini mudah-mudahan semata-mata mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Mari kita bersama-sama membacakan surat Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir Bismillahirrahmanirrahim. Amin ya rabbal alamin. Cukup, Pak. Baik, terima kasih Pak Reza Sama-sama, Pak. atas pindoannya. Ya. Izinkan saya share screen ya Bapak Ibu. Sudah tampil Kak Reza? Ya, Pak, ada. Enggak. Oh iya, terima kasih. Oke Bapak Ibu, pada kesempatan tatap maya kali ini kita diawali dengan kegiatan orientasi pendidikan program pengembangan kompetensi guru yaitu PKGP JOK tahun 2024. Nah, di mana itu salah satu wadah untuk kita guru PJOK mengembangkan kompetensi. Di sini wadahnya di
PKG PJOK. Saya ucapkan terutama pada Bapak Ibu selamat datang untuk peserta PKG PJOK, salam dan bahagia, salam warahmatullahi wabarakatuh, salam damai sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Nah, ini saya Bapak Ibu ya. Nama saya Ruslan. Ya. Nah, dari tadi sudah perkenalan ya dari saya. Nah, saya ingin dari Bapak Ibu nanti tuliskan nama Bapak Ibu di kolom chat, sertakan satu benda, bisa benda hidup atau benda mati yang dapat menggambarkan Anda. Nah, terus nanti jelaskan artinya. Misal, saya menginisialisasi sebagai batu, keras. Nah, pendirian saya keras. Nah, itu contohnya Bapak Ibu. Mangga di kolom chat nanti perkenalan masing-masing ya Bapak Ibu. Yo, silakan di kolom chat. Bisa Bapak Ibu? Kita manfaatkan kolom chat. Tuliskan nama Bapak Ibu di kolom chat ya. Jak, gian yang ini, Jak. Reja, Ya, terima suhu, kasih, gian Kak yang ini. Reja. Dan weruh. Sertakan nama satu benda Kak Reza. Kak Reza itu bagaikan benda apa? Dan alasannya. Full boy tak Raja. Full boy. Bisa dijepit. Yuk semuanya kita manfaatkan kolom chat ya. Saya belum pada kenal soalnya nih. Pak Alan, Kak Reza, Kak Maisaro, Kak Rido ya. Padahal sering ketemu nih auditorium BBC gitu. Ya beli Iya, ngobrol Kak. Pak Alan ya. Kan taat betok aja ning buri jadi. Gian, Jak. Apa, Jak? Bendanya, Jak. Banyu. Enggak dimanfaatkan fitur kolom chatnya Bapak Ibu. Yang mana sih? Oke. Kunci Kak apa, Reza, Jak? Aduh. ini bendanya kunci. Bisa open mic Kak Reza? Berikan alasannya Kak Reza. Oh langsung ngomong Pak. Iya nggak apa-apa. Apa tadi lupa lagi. Kunci Pak. Jadi kalau kita mengawali sudah tahu tujuan untuk memegang kunci, insya Allah apapun rintangannya pasti bisa kita jalankan Pak. Baik, terima kasih Kak Reza. Iya Pak. Walaupun kunci itu bodol Pak, tapi maksudnya Bisa rusak Pak ya. nyongkel aja. Ibu Bisa nyongkel. Oke, lanjut. Siapa lagi nih yang mau memperkenalkan dirinya? Baru Kak Reza ya, baru satu orang. Susanto. Pak Susanto, ya Pak Susanto, mangga.
Di enak hijau. Mau. Ayo Bapak Ibu. Kenapa nih? Malu-malu nih. Yuk mangga perkenalkan satu-satu ya. Saya Pak. Ya mangga Bu, saya persilakan. Boleh benda mati. Air Pak. Halo. Ya Bu, mangga Bu, saya persilakan. Iya. Ini air Pak. Kenapa Bu air itu Bu? Di mana ditempatkan di tempat mana aja, apa namanya, selalu sama dengan bentuk yang ditempatinnya gitu, bisa menyesuaikan diri dengan tempatnya gitu Pak. Udah Bu? Udah. Ya, terima kasih Bu Ginanjar Hartati Maisaroh untuk nama barangnya tadi itu air ya? Benda atau barangnya air Iya. yang bisa ditempatkan di mana saja tadi ya Bu? Ya, terima kasih. Selanjutnya ada Kak Adi Jamil. Kak Adi Jamil, inisial bendanya karet. Nah, saya persilakan Kak Adi Jamil untuk memberikan alasannya. Kenapa Kak Adi Jamil mengibaratkan dirinya sebagai karet? Mangga Kak. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa saya memilih karet, Pak? Karena di depan saya ada karet. Di depan ada karet, kebetulan karet ini bisa bermanfaat. Kalau menurut saya, karet ini bisa ditempatkan sesuai dengan keinginan siapapun. Jadi, ya mungkin ketika kita ditempatkan di sekolah manapun, kita juga bisa menyesuaikan. Ketika kita diberikan tugas atau apa, kita bisa menyesuaikan. Jadi, ibaratkan karet, ya kita bisa menyesuaikan segala medan lah. Seperti itu mungkin Pak, secara singkatnya. Mohon maaf barangkali salah. Kebetulan ini ada di depan Pak, jadi saya mikirnya langsung karet aja. Udah, mungkin itu saja Pak, terima kasih. Baik, terima kasih Kak Adi Jamil atas inspirasinya bahwa beliau itu diibaratkan sebagai karet ya tadi Pak, yang bisa menyesuaikan diri atau bisa ditempatkan di mana saja ya Pak. Ya, dan bisa bermanfaat untuk yang bisa bermanfaat. Iya. Terima kasih Kak. Ya, sama-sama. Oke, selanjutnya kita kasih kesempatan Kak Nana Rudiana. Kak Nana Rudiana, halo. Iya Pak. Mangga Kak, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nana Rudiana. Ibaratkan benda, mungkin saya bisa dikatakan seperti air yang bisa bermanfaat untuk kehidupan. Ya, dimanapun kita berada, tidak perlu harus mempunyai jabatan sesuatu. Yang penting kita dapat bermanfaat untuk masyarakat dan apa yang kita bisa lakukan untuk masyarakat, Pak. Mungkin itu aja perkenalannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Nana Rudiana. Kalau nyebut Rudiana jadi ingat sayanya.
yang lagi viral kemarin di Cirebon. Kebenaran saya lagi ini Pak, jadinya nggak hadir waktu Sumba Pocong. Aduh. Beli. Aduh. Punten barusan iku tunggal putu, Pak. Tunggal putu. Reja Pak baik. Reja ya tunggal putu. Iya, baik, terima kasih Pak Nana Rudiana. Pak Nana mengibaratkan dirinya itu sebagai air yang bermanfaat bagi kehidupan. Wow, mantap. Semoga kita semua yang ada di sini itu bermanfaat, baik bagi peserta didik, baik bagi masyarakat, atau baik untuk lingkungan sekitar kita, untuk bangsa kita. Terima kasih Pak Nana yang menginspirasi. Selanjutnya kita coba ingin mendengar siapa nih suaranya? Pak Amirul Idjar Amirul Hamdi, siapa ini? Ya tadi lupa ya, tidak menyebutkan instansinya juga. Halo Pak Amirul. Halo, Assalamualaikum. Ya Pak, hadir. Iya Pak. Oh ini kayak nggak asing nih Pak. Temennya Pak Reja ya? Semuanya teman Pak. Kalau saya mah tisu Pak. Halo. Iya Pak, mangga Pak. Ya kenapa? Oh ya, salam kenal dulu buat rekan-rekan. Nama saya Idjar Amirul Hamdi dari SMP 1 Babakan. Nah, ya, kalau saya mungkin tisu Pak. Ya karena hati saya selembut tisu dan mungkin bermakna dan tisu itu berguna bagi kita juga di tempat pun di mana saja pasti berguna Pak. Mungkin itu aja Pak. Terima kasih. Mantap, terima kasih Pak Idjar. Sangat menginspirasi. Oke lanjut, yang belum memperkenalkan dirinya, saya tunggu. Pak Selamat, Kak Selamat. Pak Selamat, Pak. Siapa? Pak Ridho. Assalamualaikum, Pak. Mau siapa dulu nih? Mangga Pak. Ya baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Pak Fasilitator, perkenalkan diri Pak, saya Muhammad Aden Maulana Setiawan dari mengajar di instansi SMP Negeri 1 Pasaleman Pak. Terima kasih Pak. Baik, terima kasih atas perkenalannya Pak Aden Maulana. Ya. Siapa? Siap. Lanjut, kita pengen dengar suaranya Pak Supriyadi. Kak Supriyadi, mangga. Pak Supri, ayo Pak Supri. Pak, izin perkenalan diri Pak. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Gus Susanto Pak dari SDN 2 Astana Japura. Untuk ibarat saya adalah sendal jepit Pak. Kenapa sendal jepit Pak? Walaupun diinjak-injak, tapi insya Allah bermanfaat bagi yang memakainya Pak. Terus kemudian
sandal jepit itu selalu ada dua, Pak. Bersama-sama untuk menghindari yang memakai kena beling, Pak. Intinya kita semua harus bekerja sama, Pak, untuk memajukan bangsa dan negara, Pak. Apalagi kita guru olahraga yang sangat digemari sama murid-murid, Pak. Kalau tidak hadir, murid itu kehilangan, Pak. Jadi artinya kita harus selalu bersama-sama. Kalau kurang salah satu tidak bisa dipakai. Itu, Pak. Mungkin saja dari saya, Pak. Terima kasih. Terima kasih. Baik, terima kasih Kak Rido. Mantap, sangat menginspirasi sekali. Kak Agus, Pak. Kak Agus, Pak. Oh iya, Pak Agus ya. Agus. Iya, maaf Pak Agus. Iya, terima kasih Kak Agus. Oh, salah sebut, Pak. Iya, sangat menginspirasi sekali. Sandal jepit, saya kira apa gitu saya. Mantap. Kita lanjut yang belum bersuara memperkenalkan dirinya. Kak Rindo belum ya? Oh ya, belum Pak. Ya, mangga saya persilakan Kak. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rindo dari SDN 1 Kanci. Bendanya tanah, Pak. Analoginya dimanapun kita berada, kita jangan pernah sombong karena pada akhirnya kita akan kembali ke tanah. Itu saja, Pak. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mantap, Pak. Iya. Ah, itu Pak Alan belum, Pak. Pak Alan Sanobar. Jadi ya. Untuk selalu merendahkan diri. Ya, terima kasih Pak Rindo atas inspirasinya. Saya belum, Pak. Oh iya, Pak Slamet. Mangga Pak Slamet. Saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Slamet, Pak, dari SMP 1 Babakan. Ini saya jadi bingung, Pak. Tadinya saya mau sendal sudah ada. Terus tanah juga ada. Ya udah, saya mah keset aja, Pak. Analoginya walaupun sering diinjak-injak dan barang rendahan, tapi selalu welcome, Pak. Welcome untuk semua orang. Terima kasih, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Slamet. Pak Slamet bagaikan keset yang selalu welcome. Berarti nanti kalau saya main ke sekolahnya Pak Slamet selalu welcome ya Pak? Iya, Pak. Ditunggu, Pak. Mantap. Mangga yang belum bersuara atau belum memperkenalkan diri, saya persilakan. Siapa yo? Kak Izar udah ya tadi ya. Ahmad udah, Kak Reza, Kak Nana. Siapa lagi nih yang belum nih? Kak Alan ya belum ya? Pak Alan, Pak Iya, Pak. Supri. Alan belum, Pak. Alan, Pak. Ya Kak Alan. Saya dah, Pak. Saya dah. Iya, mangga Pak. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Alan Sanobar. Saya ngajar di SD Negeri 2 Kanci. Saya kira saya seperti HP, Pak. HP itu seperti diibaratkan asisten pribadi, Pak. Jadi saya itu asisten pribadi dari setiap peserta didik.
Saya juga ngerasa kalau misalkan HP saya ketinggalan tuh rasanya sepi, Pak. Jadi khawatir di rumah dicek sama istri. Bukan begitu maksudnya. Paling Takut bahaya. ketawa selingkuhan. Memang paling banyak tuh. Pusing. Enggak. Lanjut. Kalau yang HP-nya takut Jadi ketinggalan maksudnya gini, Pak. ketahuan Kalau istri, misalkan HP ketinggalan kan kiri, punya cem-ceman. bercanda, Pak, bercanda. Bagus, bercanda, Pak. Kita lanjut. Kalau HP ketinggalan di rumah tuh ngerasa sepi, Pak. Sama seperti suasana kantor, kalau nggak ada guru olahraganya, suasana sekolah kalau nggak ada guru olahraganya pasti pada nyariin, Pak. Dah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Alan. Siap. Emang benar ya? Pak Ahmad Saifu, Pak, belum, Pak. Pak Ahmad Saifu. ini. Ahmad Saifu. Kak Ahmad Saiku, monggo saya persilakan. Halo Kak Ahmad Saiku. Kak Ahmad Saiku. Halo, Assalamualaikum. Ada suaranya, Pak? Ada suaranya, Pak, ya? Muncul nggak suaranya, Pak? Ada. Oh ya. Kalau perkenalkan, nama saya Ahmad Saifu. Saya dari SDN 1 Kendal. Kalau saya kebetulan hobinya sama kamera, Pak. Jadi ibarat hidup tuh kayak kamera, Pak. Fokus sama yang penting-penting aja. Abadikan saat-saat momen yang indah. Kalau hasilnya nggak bagus ya, jadi cari yang lain, Pak. Cukup, Pak, ya? Ya, terima kasih Kak Ahmad Saiku. Wow, mantap. Sangat menginspirasi sekali. Lanjut yang belum bersuara. Pak Supri, Pak, belum, Pak Supri. Pak Supri, Pak, belum, Pak, Pak Supri. Ya, Kak Supri, enggak. Supri. Assalamualaikum, Pak. Ya. Halo. Pak Supri, suaranya nggak ada, Pak Supri. Ada suaranya. Hah? Suaranya nggak ada, Pak. Yuk, mangga Kak Supri. Assalamualaikum, Pak. Nama saya Supriyadi, Pak.
Ya, kita itu dari lu Kayaknya sinyalnya apa? Kalau terkendala jaringan, Bapak Ibu nanti bisa di on cam saja, pakai open mic saja, nggak apa-apa. Mungkin ini jaringan ya, Pak Supri ya. Halo, Pak Supri. Oke, kita lanjut ke Kak Aden Maulana. Kak Aden. Siapa? Mangga Kak Aden untuk memperkenalkan dirinya. Ya, baik, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada suara ini, Pak. Suaranya sudah terlalu jelas, Pak. Iya, suaranya mantul, Pak. Mantap betul. Iya, mantul, Pak. Mohon Pak Rido, mikrofonnya dimatikan dulu biar suaranya tidak mantul, Pak. Kenapa ya kalau kayak gitu? Baik, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Adem Maulana Setiawan, mengajar di SMP Negeri 1 Pasaleman, Pak. Untuk rendahnya mungkin payung, Pak. Payung itu ketika hujan ataupun panas selalu bisa memberikan manfaat bagi orang lain, Pak. Oke, terima kasih Kak Rido. Diibaratkan payung ya Pak Kak Rido. Kak Aden ya, Aden Maulana. Pak Aden, Pak. Iya, mohon maaf ya Kak. Tadi soalnya mencet Kak Rido jadi, oh Pak Aden. Iya, diibaratkan bagai payung yang bermanfaat bagi orang lain. Oke, sangat menginspirasi sekali Bapak Ibu. Baik, terima kasih untuk sesi perkenalan dirinya. Sudah semua untuk perkenalan dirinya? Apa masih ada yang terlewat? Pak Supri. Pak Supri ya? Bu Gania. Ibu Gania. Mangga Ibu Gania, mana Ibu Gania?
Oke, Bapak Ibu, agenda kita hari ini kita lanjut ya. Untuk orientasi pendidikannya, yaitu nanti sudah kita perkenalan diri. Saya dengan Bapak Ibu sekalian tadi sudah nanti mengantar paradigma PJOK berpusat pada peserta didik, serta nanti 5 menit pengantar lakukan modul meeting 1. Ada pemetaan dan harapan kekhawatiran, kesepakatan kelas. Ada pemetaan dan perkenalan fasilitator sudah tadi ya. Kesepakatan kelas. Nah, perkenalan fasilitator sudah tadi ya. Nah, pada tatap maya kali ini tujuan kita itu saya fasilitator dan Bapak Ibu saling mengenal. Saya fasilitator dan Bapak Ibu saling mengenal. Karena apa? Karena tak kenal tak sayang. Karena Oke, lanjut. Peserta dapat menjelaskan dan mengidentifikasi harapan dan kekhawatiran yang mungkin muncul selama program. Tujuannya yang keempat, yang terakhir, peserta dapat merumuskan kesepakatan kelas yang mendukung pelaksanaan program. Nih, pembelajaran atau tujuan tatap maya kali ini nih, ada 4 poin. Nah, saya ingin tahu Bapak Ibu, apa tujuan dari adanya pelajaran PJOK di sekolah Bapak Ibu? Saya ingin mendengar suaranya Kak Nana dulu. Oke, mangga Kak Nana. Apa tujuan dari adanya pelajaran PJOK di sekolah? Iya, terima kasih Pak sudah memberikan kesempatan. Tujuan pembelajaran diadakan di sekolah yaitu untuk memfasilitasi peserta didik dalam rangka mengelola gerak agar tubuh peserta didik menjadi sehat dan bisa beraktivitas dan dapat meningkatkan prestasi akademik yang lain. Mungkin itu aja Pak menurut pandangan saya. Terima kasih. Terima kasih Kak Nana atas pandangannya. Nah, lanjut kita ke Pak Slamet. Barangkali mau mengasih pandangan untuk apa tujuan dari adanya pelajaran PJOK di sekolah. Siapa? Menurut pandangan saya, tujuan dari adanya pelajaran PJOK di sekolah itu untuk menyenangkan dulu, Pak. Ketika siswa sudah senang dengan pelajaran PJOK, materi yang akan kita berikan tentu akan masuk, Pak. Ya sudah, cukup Pak. Barangkali nanti ditambahin sama yang lain. Baik, terima kasih Kak Slamet. Wow, mantap. Tujuan awalnya harus menyenangkan dulu ya, Kak. Mantap, mantap, mantap. Mangga yang lain yang mau berkomentar? Reja, Buruja. Angga, Kareja, jangan aham-aham aja. Gaskeun. Tambahan Pak, sama seperti Bapak Mamet. Jadi bukan pelajarannya dulu ya disenangkan, tapi gurunya dulu. Itu. Gurunya harus the cool. Dan nanti kedepannya tentunya mengembangkan anak secara keseluruhan, Pak. Tidak hanya fisik, tapi juga mental, sosial, emosional, serta elektronik apa ya? Elektual. Elektribilitas. Dan kesehatan tentunya Pak itu, Pak. Terima kasih Pak Ruslan. Ya, terima kasih Kak Reza. Wow, mantap. Ya, Kak Aden Maulana, mangga Kak. Ini ke Resen. Kak Aden, mangga untuk open mic. Apa kepencet ini? Resen tadi. Oke, satu lagi. Saya ingin mendengar suaranya
Ibu Maisaro. Iya, Pak. Menurut saya, tujuan dari pembelajaran PJOK di sekolah yaitu yang pertama membuat siswa menjadi senang mengikuti pembelajaran PJOK. Terus yang berikutnya mencapai pengetahuan atau pembelajaran PJOK dan mendapatkan keterampilan yang baik serta menciptakan sikap yang sportif, Pak. Cukup, Pak, dari saya. Ya, terima kasih Kak Maisaro, mantap. Dari yang awal sampai terakhir saling melengkapi ya Bapak Ibu. Wow, guru PJOK Kabupaten Cirebon, mantap, mantap, mantap. Sudah dibuka modulnya Kak, yang di LMS-nya? Sudah baca-baca? Belum. Belum. Belum Pak, baru dibuka ya Pak? Belum Pak, baru buka. Ya, baru buka. Nanti kita sambil berjalan, kita buka-buka. Kita baca-baca, minimal kita bacalah. Nah ini. PJOK untuk prestasi. Nah, pada Asian Games 40 tahun terakhir, itu tahun 1982 di diagramnya ada, bisa dilihat ya Bapak Ibu, ada ya? Tampil nggak Bapak Ibu? Pak. Ya ini. Ada Pak. Tampil Pak. Ya, Tampil. 40 tahun terakhir. Ini grafiknya seperti ini ya. Nah tadi, yang ada bilang prestasi, yang tadi ada bilang PJOK sebagai hiburan atau yang sebagai apa namanya, menyenangkan muridnya. Iya, tadi Pak siapa tadi ya? Iya. Pak Slamet ya? Tadi tuh yang Iya. Iya. Ya salah satunya seperti itu Pak, tujuannya adanya pembelajaran PJOK di sekolah. Tadi untuk kebugaran yang disebutkan oleh Ibu Maisaro ya, ada dalam PJOK juga. Nah, kita sebagai guru PJOK, tantangan utama yaitu krisis identifikasi, yaitu kesulitan mengidentifikasi siapa diri kita, apa esensi mata pelajaran ini sebagai bagian dari kurikulum. Nah, yang kedua itu tantangannya krisis arah, tidak memiliki tujuan terkait dengan the best interest of the well child. Yang terakhir, krisis fokus. Bidang studi yang terfragmentasi, terlalu banyak tujuan, terlalu banyak capaian. Apalagi di kurikulum Merdeka mungkin kita tersamar-samarkan ya Bapak Ibu untuk tujuan utama PJOK. Karena mungkin apa namanya, perubahan kurikulum berarti kita menyesuaikan kembali apa yang sudah dipahami dari Kurtilas ke kurikulum Merdeka yang saat ini kita gunakan. Nah, ini tantangan ada 3 ini nih yang harus kita hadapi bersama untuk kemajuan peserta didik kita. Nah, ini kita butuhkan rekonsiliasi PJOK sebagai pembelajaran dan enablement peserta didik. Tujuan utama PJOK mendorong dan mendukung
semua anak dalam menempuh perjalanan yang dipandu secara pedagogis dan disusun untuk membantu mereka menemukan nikmat dan manfaat latihan kebugaran, olahraga, dan bermain secara aktif. Nah, ini menurut Lawson tahun 2019. Ini tujuan utama PJOK. Ini PJOK yang memfasilitasi belajar menikmati gerak. Ada involving, engaging, having fun, dan enjoy. Perkembangan pembelajaran PJOK kondisi saat ini, Bapak Ibu, bisa dilihat di tabel. Nah, saya ingin yang membacakan tabelnya Pak Adi. Pak Adi, kelihatan tidak, Pak? Kelihatan, Mbak. Ya. Oke. Perkembangan pembelajaran PJOK, kondisi saat ini tuntutan untuk menyampaikan pengajaran PJOK yang efektif dan berpusat pada peserta didik. Kemudian kondisi yang diharapkan yaitu guru PJOK yang memfasilitasi PJOK yang berpusat pada murid. Kemudian yang kedua adalah kondisi saat ini, praktik pembelajaran yang cenderung eksklusif berdasarkan bakat dan bentuk fisik, gender, dan abilitas. Kemudian kondisi yang diharapkan adalah pembelajaran untuk semua peserta didik. Kemudian kebutuhan orientasi PJOK sebagai pembelajaran untuk peserta didik. Kemudian kondisi yang diharapkan adalah pembelajaran untuk mengembangkan keterampilan, pengetahuan, pemahaman, dan sikap peserta didik untuk aktif sepanjang hayat. Ya, mungkin itu, Pak. Terima kasih, Kak Adi. Ya, sama-sama, Pak. Nah, ini untuk kondisi yang diharapkan setelah pembelajaran PJOK atau setelah program PKG PJOK ini selesai, kakak-kakak itu bisa memfasilitasi pembelajaran yang berpusat pada murid, pembelajaran yang untuk semua peserta didik, pembelajaran yang mengembangkan keterampilan, pengetahuan, pemahaman, dan sikap peserta didik untuk aktif sepanjang hayat. Jadi tidak ada lagi pembelajaran yang berpusat pada guru. Jadi sekarang saatnya guru PJOK itu mengikuti kurikulum merdeka, yaitu dengan pembelajaran yang berpusat pada murid. Kalau dulu kita itu teacher center ya. Kalau dulu, sekarang nanti kita mindset-nya dirubah untuk student center, yaitu berpusat pada peserta didik yang mengakomodasi atau meng-cover semua kebutuhan peserta didik. Baik itu perbedaan gender, baik itu perbedaan kekuatan, dan lain sebagainya. Kita sebagai guru PJOK harus bisa mengemas atau mengakomodir semua kebutuhan peserta didik kita yang ada di kelasnya. Pasti di sekolah Bapak Ibu ada yang namanya murid yang telat dalam perkembangan, murid yang dalam menangkap materi itu tidak cepat. Nah, kita sebagai guru harus memfasilitasi bagaimana caranya supaya murid kita bisa mengikuti materi atau pembelajaran yang kita Oke, Bapak Ibu, lanjut ya. Lanjut, Pak. Nah, ini tujuan dan dampak program. Mengembangkan kompetensi guru PJOK secara terus-menerus, baik secara mandiri maupun berkelompok. Nah, kita
Di sini lagi tatap maya, berarti kita lagi pengembangan mandiri secara berkelompok. Kalau yang mandirinya, Bapak Ibu pasti nanti buka-buka modul yang diharapkan ada di LMS, maka nanti bisa di-download modulnya atau dibaca-baca. Dan juga meningkatkan kolaborasi dalam komunitas belajar, demi terciptanya pembelajar PJOK yang berkualitas. Itu PJOK mampu memfasilitasi pembelajaran PJOK yang berkualitas dan berpusat pada murid secara bermakna, serta yang diharapkan peserta didik Indonesia secara mandiri berpartisipasi dalam aktivitas jasmani sepanjang hayat. Lanjut ya, Bapak. Nah, ini yang pengantar modul 2.1. Ya. Kita lanjut saja ya. Nah, mari kita memetakan harapan dan kekhawatiran. Apa yang diharapkan Bapak Ibu ingin dapatkan selama pendidikan PKG PJOK ini? Nah, saya ingin dengar suaranya Pak siapa ya? Kak Alan, monggo Kak Alan. Apa yang diharapkan dalam PJOK ini? Apa yang diharapkan saya menambah ilmu pengetahuan dan wawasan Pak tentang gimana sih caranya jadi guru PJOK yang benar-benar siswa itu suka sama kita, terus yang mengacu pada kurikulum merdeka, serta di sisi lain juga menambah silaturahmi dan relasi sama bapak dan ibu yang ada di tatap maya ini Pak. Oke, terima kasih Kak Alan. Lanjut, yang kedua, apa yang mungkin menjadi tantangan dalam mencapai harapan Bapak atau Ibu sekalian? Saya ingin mendengar suaranya, tantangannya ya. Tadi harapan, sekarang tantangannya. Ingin mendengar suaranya Kak Aden. Mangga Kak Aden. Kak Aden ada? Mau kemana nih Kak Aden nih? Oke, kita ganti sama Kak Ginanjar Hartati Maisaro. Kak Maisaro, masih ada? Ada Pak. Yang tantangannya ya Pak. Iya. Dalam tantangan dalam pembelajaran PJOK apa gitu? Ya, dalam PKG PJOK ini. Oh, dalam PKG. Iya. Tantangan dan harapan. Mungkin tantangannya bagi saya ya Pak ya, tantangannya mungkin kurang menguasai IT gitu, masih belajar. Terus kalau harapan saya ikut pembelajaran PKG itu untuk menambah wawasan kita dan menambah pengetahuan tentang pembelajaran yang akan diterapkan ke murid, ke anak didik gitu Pak. Udah Pak? Ya, terima kasih Kak Hartati. Oke, Bapak Ibu, kita manfaatkan fitur dari aplikasi Figma. Nanti kakak-kakak sekalian login
ke aplikasi Figma, tuliskan apa yang tadi ada di slide. Kasih nama, kasih jawabannya ya, yang ada 3 ini, harapan, tantangan, serta kontribusi untuk mencapai tujuan kegiatan, serta untuk mengatasi tantangan tersebut. Nah, ini yang 3 ini ya. Link Figma-nya saya share di kolom chat ya. Di WA. Di kolom chat ini, kolom chat Gmeet-nya ya. Sudah ada ya? Oke, sudah ada, Pak. Ya. Mangga Kak Alan ya, Kak Alan mangga. Tadi resen, kenapa? Ada Berarti ini kesulitan? tiga jawaban, Pak. Iya. 1, 2, 3. Tapi kalau belum pernah login ke aplikasi Figma, nanti kita login dulu. Saya belum, Pak. Ya, mangga nanti pakai belajar ID saja, Bu. Pakai belajar ID. Ada kesulitan dalam login? Sudah Kita bisa, Pak. pakai email belajar ID saja ya, Bu, Pak. Iya, masuk, Pak. Siap, Pak. Sudah Masuk. bisa, Pak. Ya, masuk. Nanti kalau yang sudah masuk, pilih yang program diseminasi PKGP-JOK 2024 ya. Nanti jangan lupa diklik duplikat ya. Nanti tulis nama dan jawabannya. Sudah masuk kemana, Pak? Kalau yang sudah login, nanti pilih yang Figma-nya itu program diseminasi PKGP-JOK 2024. Ada? Itu carinya di kolom pencarian apa di mana, Pak? Di samping, di samping. Ini ya, kodenya yang program diseminasi PKGP-JOK yang samping.
Saya stop share dulu ya. Kita tampilkan Figma-nya. Ambil nggak Figma-nya? Di layarnya. Belum muncul, Pak. Belum muncul? Belum. Ada yang bisa login? Login sudah, Pak. Cuma tampilan menunya nggak ada yang tadi PKG itu nggak ada Pak di sini ya, Pak. Coba pakai yang ini, yang Figma yang terakhir saya share di kolom Oke, chat. iya Pak. Sudah ada Pak. Sudah ada? Ada Pak. Ini udah ada Pak Slamet, Pak Nana Rudiana, sama satunya siapa nih? A nih. Sudah ada 4 orang ya? Pak Muhammad Reza. Sama saya, Pak. Ya. Nanti kalau sudah bisa masuk, pilih Silky Note. Nah, nanti kasih nama yang di bawah tuh, Pak. Silky Note. Ini, Pak. Diklik saja nanti. Ini hampir sama ya sama Jamboard ya? Nanti tuliskan nama dan jawabannya. Pak Adi Jamil ya. Pak Muhammad Reza yang sudah bisa bergabung. Kang Ahmad Saiku. Ya. Mangga dituliskan jawabannya. Jangan lupa diberi nama ya Bapak Ibu. Nulisnya di mananya, Pak? Diklik aja tadi ini ya. Di Silky Note. Diklik Silky Note yang di bawah. Sampingnya kayak gambar pensil. Ya, gambar kertas warna biru, Pak. Nah, iya itu. Sok mangga. Bebas lah kita, warnanya bebas. Pink. Pak Reza. Oh iya. Pak Reza. Iya. Nih, Pak Muhammad Reza sudah, Pak Adi Jamil sudah, Pak Nana sudah, terima kasih. Sudah ada 6 orang. Untuk login ke aplikasi Figma-nya kita pakai Belajar ID ya. Pak, maaf boleh share screen lagi Pak yang tadi pertanyaannya Pak? Pertanyaannya, ya. Ada ya? Harapan. Ya, sudah Pak.
Oke, Kak Nana Rudiana, meningkatkan pembelajaran. Yang keduanya, meningkatkan apa nih? Keterampilan. Satu-satu dulu atau semuanya ini Pak? Langsung Pak. Halo Pak. Masih di mute Pak. Ya, langsung saja nggak apa-apa, tinggal dikasih nomornya saja. Kan ada 3 pertanyaan nih. Ya, berarti langsung semuanya tiga-tiganya ya Pak? Iya, nggak apa-apa. Langsung 3-3-nya. Yang pertama harapan, yang kedua tantangan, yang ketiganya bagaimana Bapak Ibu dapat berkontribusi untuk mencapai tujuan kegiatan, harapan, dan mengatasi tantangannya. Pak, mohon maaf itu setiap pertanyaan tuh 1 jawaban atau 3 sesuai dengan yang di slide? Ya, boleh maksimal, boleh 3, boleh 1 juga nggak apa-apa. Oke, siap. Terima kasih, Pak. Iya.
Pak, mohon izin untuk cara nulisnya tahapannya seperti apa, Pak?
Kalau sudah gimana Pak? Kalau sudah selesai bagaimana Pak? Baik Bapak Ibu, berhubung waktu yang semakin habis, kita cukupkan saja ya untuk Figma-nya. Ini masih ada yang menjawab di Figma ya, masih? Yang sudah nanti kita oke. Yang sudah nah ini, saya ingin mendengarkan pendapatnya Kak Ahmad Saiku tentang harapan, tantangan, serta kontribusi untuk mengatasinya. Siapa? Mohon izin Pak. Ya, mangga. Baik. Satu, pertama harapan setelah mengikuti kegiatan ini, yang pertama itu mampu memfasilitasi siswa dalam pembelajaran PJOK yang berkualitas dengan berbagai macam kendala yang ada di lapangan, contohnya kendala sarpas. Pak. Kemudian tantangan yang dihadapi, sarana dan prasarana sekolah akan menjadi tantangan utama terkendalanya proses KBM yang berkualitas di sekolah bagi hampir seluruh guru PJOK, khususnya di sekolah terpencil atau sekolah-sekolah yang memang sangat kurang sarana prasarannya. Mungkin ini sudah disikapi dengan memodifikasi atau inovasi, namun memang terkadang tidak semua materi dapat dilakukan seperti itu. Kemudian yang ketiga, kontribusi, yaitu dengan cara berdiskusi atau sharing dengan teman-teman serta fasilitator PKG PJOK untuk saling bertukar pikiran dan membuat ide atau gagasan bagaimana cara mengatasi masalah-masalah yang ada di lapangan, sehingga PJOK menjadi tujuan pembelajaran sebagaimana mestinya sesuai kurikulum dan sisi manfaat PJOK. Mungkin itu pendapat saya Pak di pertanyaan ini Pak. Terima kasih. Terima kasih Kak Ahmad Saiku, mantap, lengkap sekali ya. Oke, satu lagi saya ingin mendengar pendapatnya Kak Cahya Setia. Mangga Kak. Tolong bacakan yang tadi sudah dituliskan di Figma-nya. Tentang harapan, tantangan, serta untuk mengatasi tantangan tersebut. Kak Cahya, ada? Siap. Oke, siapa? Apa yang diharapkan Bapak Ibu ingin dapatkan selama apa yang diharapkan Bapak Ibu atau yang ingin Bapak dapatkan selama pendidikan PKG PJOK ini? Yang pertama, saya pasti ingin tahu dan sangat ingin tahu tentang apa sih program yang jelas, program PKG ini. Kemudian saya ingin menimba ilmu tentang pembelajaran PJOK yang lebih dalam dan lebih mendetail. Kemudian yang ketiga,
saya sangat penasaran apakah ada sebuah target serta tujuan setelah adanya pendidikan PKG ini. Yang kedua, apa yang mungkin menjadi tantangan dalam mencapai harapan Bapak Ibu sekalian? Yang menjadi tantangan jelas satu, dalam pembelajaran saya tentang sebuah fasilitas yang ada di lapangan, serta kemudian waktu yang menjadi tantangan tentang pembagian waktu. Pertanyaan yang ketiga, bagaimana Bapak Ibu dapat berkontribusi untuk mencapai tujuan kegiatan harapan dan mengatasi tantangan? Yang jelas kita harus mendesain sebuah peralatan yang memang untuk di sekolah dasar itu sangat minim sekali. Contohnya kita melakukan perubahan alat yang tadinya bola sesungguhnya tapi kita modifikasi. Kemudian untuk mencapai tujuan kita jelas harus mencoba berkolaborasi dengan beberapa stakeholder untuk mengatasi tantangan-tantangan ini, baik dengan pengawas, dengan korwil, bahkan kita harus juga berkontribusi atau melakukan kolaborasi dengan dinas-dinas terkait. Mungkin itu harapan dari saya, kemudian kontribusi yang ingin saya capai, dan apa sih tantangan yang selama ini saya dapatkan di dalam pembelajaran. Ya, terima kasih Kak Cahya. Lanjut ya. Kita lanjut materi modul 1.1. Saya stop screen dulu ya. Yang ini tadi yang belum mengisi jawabannya di Figma, mangga nanti dilanjut saja sambil kita berjalan. Ini saya stop share dulu. Stop screen share. Itu yang sudah gimana, Pak? Yang sudah nanti logout saja, nggak apa-apa. Ya, boleh keluar dari Figma-nya. Apa? Nggak usah di copy, Pak. Gimana? Nggak usah di copy. Ya, sok. Di copy nggak apa-apa. Cara kopinya gimana, Pak? Baru tahu sih. Di duplikat saja, duplikat. Yang klik kiri. Klik kiri. Klik kanan. Duplikat. Ada nggak? Bisa nggak? Duplikat. Paste. Ya, ada nggak? Save, allow. Iya Pak, sudah. Ya, sudah ya. Oke, Bapak Ibu, kita lanjut untuk refleksi perubahan paradigma diri guru PJOK. Saya izin berbagi layar ya. Jadi Bapak Ibu yang belum mengeksplor modul-modul PKG PJOK bisa dilihat di LMS-nya, nanti bisa dieksplor, di-download atau dibaca-baca ya. Nah, ini untuk pengantar saja, refleksi untuk perubahan paradigma diri guru PJOK. Tetap Maya 1 elaborasi isi 1. Ini tujuan dari sesi kita kali ini adalah peserta dapat melakukan refleksi atas bagaimana mereka melakukan refleksi selama menjadi guru PJOK. Yang kedua, peserta dapat mengasosiasikan antara refleksi yang sudah dipelajari dengan pentingnya refleksi berkaitan dengan profesi Bapak Ibu, serta keberpihakan pada murid atau peserta didik kita.
Nah, agendanya yaitu mengenal refleksi, mengapa, dan apa, serta analisis cerita. Lanjut. Nah, ini ada kata-kata dari Albert Einstein, belajar dari hari kemarin, hidup untuk ini, untuk hari ini, dan harapan untuk hari esok. Yang paling penting adalah terus bertanya. Mengenal refleksi, mengapa dan apa. Lanjut ya. Nah ini, mengapa pentingnya untuk kita melakukan refleksi? Apa itu refleksi? Apa yang bisa kita refleksikan sebagai guru PJOK? Barangkali yang mau open mic, mangga. Mengapa penting bagi untuk kita melakukan refleksi sebagai guru PJOK? Kak Reza, mangga Kak Reza. Mengapa penting bagi kita untuk melakukan refleksi? Iya Pak, terima kasih. Sangat penting Pak. Karena jawabannya bercabang-cabang ya Pak. Apa, Jak? Halo, halo. Halo. Cek. Krungu, Jak, kedengeran. Ya, mangga yang resen Kak Alan. Mangga Kak Alan. Ya, Pak. Lanjut, Alan. Refleksi itu menurut saya mah sangat penting, Pak. Karena dalam setiap pembelajaran pasti ada kelebihan dan kekurangan. Jadi saya tuh pengen tahu apa nih kelebihannya, apa nih kekurangan dari materi yang telah saya sampaikan tuh, Pak. Sudah. Cukup, Pak. Terima kasih Kak Alan. Ya. Ya, Bapak Ibu, refleksi itu supaya kita tahu apa itu kekurangannya, apa itu kelebihannya, seperti itu ya? Ada lagi yang mau menambahkan? Kak Agus mana nih Kak Agus? Dari tadi saya belum mendengar suaranya, Kak Agus. Siapa? Menurut saya refleksi itu sangat penting bagi guru PJOK, Pak. Untuk evaluasi kita, apakah yang sudah kita lakukan itu sesuai dengan aturan yang berlaku gitu, Pak. Apakah ada kekurangan yang harus dilakukan lagi, mungkin itu, Pak. Terima kasih. Ya, mangga yang ngerasain. Oke, siap, Mas. Iya, mangga Kak Cahya. Terima kasih sebelumnya. Mungkin di teori tadi saya masuk telat ya, tapi pada teori ini mungkin kita akan banyak saling ngobrol lah. Menurut saya dalam tata kata refleksi menurut bahasa Indonesia itu bergerak mundur, kita merenungkan apa yang telah terjadi untuk melakukan sebuah evaluasi dengan secara sadar dan terencana agar menjadi sebuah perubahan yang nyata yang dilakukan untuk di masa-masa yang akan datang. Terima kasih. Itu, Mas. Terima kasih Kak Cahya, mantap. Ini saling melengkapi ya, Bapak Ibu. Mangga Kak Slamet. Ya Pak, punten ini mah menambahkan saja ya Pak.
Berarti refleksi itu menurut pandangan saya itu memahami respon siswa terhadap materi pembelajaran yang kita ajarkan, Pak, serta memahami kekurangan dan kelemahan yang peserta didik peserta didik peserta didik peserta didik apa sih, ya Allah, intinya memahami kekurangan dan kelemahan pembelajaran yang kita refleksikan kepada anak, dan kekurangan kita dan kekurangan peserta didik, Pak. Terima kasih Kak Slamet. Ada lagi yang open mic? Yang ingin bersuara? Izin menambahkan, Pak. Ya, mangga Kang. Ya, kurang lebih hampir sama kayak teman-teman tadi, bahwa refleksi itu untuk mengukur atau mengetahui plus minusnya kita sebagai pendidik. Jadi sehingga dari plus minus itu kita akan menghasilkan inovasi-inovasi ke depannya, bagaimana cara menangani hal-hal yang kurang atau cara menambahkan yang kurang, sehingga tujuan PJOK akan menjadi pembelajaran yang berkualitas. Mungkin seperti itu, Pak. Terima kasih. Baik, terima kasih Kak Ahmad Seku. Mantap, ini saling melengkapi ya Bapak Ibu. Wow, guru-guru PJOK Kabupaten Cirebon. Nah, selanjutnya, oh iya, mangga Kak Cahya. Mangga Kak. Mangga Kak Cahya, mic-nya masih ditutup Kak? Oke, siap Pak, terima kasih. Tadi banyak teman-teman yang berbicara tentang sebuah refleksi. Semuanya menurut saya betul, dengan tujuan tertentu dan ingin capaian yang guru-guru olahraga ingin dapatkan. Yang pasti pada tujuan akhirnya itu mudah-mudahan kita bisa menjadi atau bisa menciptakan sebuah R&D, Research and Development. Jadi kita melakukan sebuah evaluasi dari masa lalu, menciptakan sebuah hal-hal yang baru di masa yang akan datang. Itu mungkin intinya refleksi dari beberapa pemahaman kawan-kawan. Terima kasih, Pak. Ya, terima kasih Kak Cahya. Ya, saya persilakan lagi, barangkali ada yang mau menambahkan lagi untuk mengapa penting refleksi, apa itu refleksi, serta yang terakhir, apa yang bisa kita refleksikan sebagai guru PJOK. Ya, Kak Adi, mangga. Ya, izin menambahkan sedikit mungkin, Pak. Ini kan udah cukup banyak ya, Pak, tadi disampaikan oleh teman-teman terkait dengan refleksi. Nah, ini kan sebenarnya refleksi itu kan seringkali ya, kita juga kan ketika setelah melakukan kegiatan pembelajaran itu kita sering melakukan refleksi, yaitu melibatkan mengevaluasi diri, kemudian menganalisis, kemudian mengidentifikasi apa saja yang perlu kita perbaiki, kemudian apa yang belum kita sampaikan, atau nanti kita bisa memperkuat materi atau metode pembelajaran nanti yang akan kita pakai gitu kan. Kan guru sering melakukan refleksi metode pengajaran yang digunakan itu kan kadang bagaimana siswa itu bisa merespon, kemudian apa yang bisa dilakukan untuk meningkatkan pembelajaran berikutnya. Nah, itu yang biasanya kita juga sering melakukan itu di setiap atau setelah kegiatan pembelajaran itu kan. Nah, kemudian untuk mengapa sih refleksi ini penting gitu dalam pendidikan atau PJOK ini? Ya, kalau menurut saya pribadi refleksi itu membantu, Pak, membantu meningkatkan kualitas pengajaran kita. Kalau tidak ada refleksi, kayaknya kita juga ya lempeng-lempeng aja, nggak tahu benar atau salahnya gitu kan, Pak. Jadi ketika kita bisa merefleksi, kita bisa
melihat sejauh mana gitu kan daya tangkap anak juga, kemudian kualitas pengajaran dan pembelajaran kita pun akan terlihat gitu kan nantinya. Nah, tentang metode, kemudian metode pembelajaran, kemudian pengembangannya seperti apa. Nah, itu kan menurut saya sangat penting gitu kan, refleksi bagi guru penjas itu, Pak. Nah, mungkin itu untuk mengetahui juga perkembangan peserta didiknya atau siswa-siswinya dalam kegiatan pembelajaran yang kita mungkin sampaikan. Mungkin seperti itu, Pak. Ya, terima kasih Kak Adi. Ya. Mungkin untuk seberapa penting kita sebagai guru PJOK untuk melakukan refleksi itu sangat penting ya Kakak-kakak. Karena untuk mengetahui seberapa ketercapaian pembelajaran kita atau ketersampaian untuk materi yang kita ajarkan kepada peserta didik kita. Nah, apa itu refleksi? Adalah proses memeriksa diri dan mengevaluasi dari yang dilakukan secara berkelanjutan oleh pendidik yang efektif dengan tujuan tadi meningkatkan profesionalitas dalam praktik mengajar. Ya. Apa yang bisa kita refleksikan sebagai guru PJOK? Yang tadi sudah disebutkan oleh Kak Cahaya, mantap. Ya, lanjut ya. Ini saling melengkapi sekali ya. Nah, ini tindakan seorang guru, tindakan rutin. Nah, ini yang biasa kita lakukan ketika di lapangan ya. Yang pertama mengabsen, menyampaikan materi, meminta murid berbaris, memberikan kalimat inklusi, dan lain-lain. Nah, sekarang merefleksikan atau memperbaikinya, tindakan reflektif yaitu mengabsen dengan cara yang berbeda, menyampaikan materi dengan tambahan alat bantu. Ini cara mengabsen dengan cara yang berbeda. Menyampaikan materi dengan tambahan alat bantu serta meminta murid berbaris dengan cara mengasihkan, memberikan kalimat instruksi dengan bahasa yang berbeda. Nah, ini tindakan rutin, tindakan reflektif. Boleh ada yang bisa menginspirasi untuk ininya? Untuk perbaikannya? Apa ya Bapak Ibu, untuk saling melengkapi ya. Oh ini, Kak Cahya, langsung raise hand. Ya mangga Kak Cahya. Halo Kak Cahya. Oh masih 20 menit Kak. Kak Cahya belum buka mic-nya. Oh, kayaknya jaringan ini. Al. Oke, lanjut saja. Karena waktunya ini ya. Nah ini, 7 karakteristik praktik belajar efektif. Pertama, memiliki fokus pada tujuan dan konsistensi dari proses pelajaran yang dilakukan, yang kita lakukan. Kedua, menggunakan siklus monitoring, evaluasi, mengecek kembali praktik pengajar yang dilakukan. Yang ketiga, menggunakan bukti data untuk melakukan penilaian terhadap kesuksesan mengajar dan bagaimana meningkatkan praktik yang dilakukan. Empat, menggunakan pola pikir yang terbuka,
bertanggung jawab, dan welas asih. 5. Melakukan tindakan selalu berbeda berawal dari penelitian ilmiah yang berkembang. Yang 6. Melibatkan rekan sejawat melalui kolaborasi dan dialog untuk pengembangan diri sendiri dan profesionalitas pengajaran. Oke, berusaha mengembangkan teknik ajarnya secara kreatif dan mengintegrasikan model pembelajaran yang sudah dipelajari. Oke, nanti tugas kakak-kakak menganalisis cerita yang ada di bawah ini. Ambil ya. Nih, saya ingin minta tolong Kak Alan untuk membacakan cerita yang ada di slide ini ya. Kak Alan. Nanti kita bareng-bareng untuk menganalisis. Halo Kak Alan. Suara Pak. Ya, mangga Kak. Dibacakan saja ya. Nanti kita analisis. Baca cerita berikut ini. Pak Raga adalah guru PJOK yang atletis, energik, dan antusias. Pak Raga sudah mengajar selama 8 tahun tentang bagaimana caranya menembak bola ke ring basket. Biasanya sebelum memulai proses pembelajaran, Pak Raga akan memberikan tanda X di lapangan untuk digunakan murid sebagai tanda posisi menembak bola dan meletakkan tiang sebagai penanda setinggi apa murid harus melompat untuk menembakkan bolanya ke ring basket. Tujuan pembelajaran untuk materi ini sudah dituliskan di papan tulis portable agar bisa dibaca oleh semua murid. Di awal pembelajaran, Pak Raga menjelaskan tentang seluruh kriteria sukses tentang teknik menembak bola, menjelaskan tentang keamanannya, dan meminta anak untuk saling membantu dalam kelompok berpasangan. Murid secara berpasangan diminta untuk berperan sebagai pelatih dan atlet, di mana mereka akan bergantian peran. Saat murid menjadi pelatih, maka murid ini akan mengobservasi sebagaimana temannya melakukan praktik menembak bola. Pada lemparan awal, mereka harus melakukan dengan cara merendahkan lutut dan memastikan bahwa mereka mengerti tentang melenturkan jari dan telapak tangan. Dorongan dari lengan, mata fokus pada ring basket sebelum mereka berada di titik menembak bola yang sudah disediakan. Di akhir pembelajaran, setiap murid sudah berhasil meningkatkan teknik mereka dan menembak bola. Sudah, Pak. Ya. Oke, selanjutnya kita akan ini menjawab 2 pertanyaan ini ya. Nanti jawabannya Bapak Ibu bisa dituangkan di LMS ya. Nah, ini yang tadi yang kita analisis yang ini. Nah, ini perkenalan diri, bagaimana praktik mengajar yang dilakukan oleh Pak Raga. Hubungkan dengan praktik pengajaran PJOK Bapak Ibu selama ini. Nah, yang selanjutnya, apabila Bapak Ibu menjadi Pak Raga, maka refleksi seperti apa yang akan Ibu Bapak lakukan? Ya, nanti jawaban Bapak Ibu bisa dituangkan di LMS nantinya. Oke? Halo? Halo Pak. Halo Pak. Siap. Siap, gerak. Nah, ini yang tadi dibacakan oleh Kak Alan, dianalisis, nanti jawabannya masukkan ke LMS ya. Siap Pak. Ya.
Oke. Siap, Pak, siap. Mengisi refleksi perkembangan kompetensi awal PKG PJOK di LMS. Sampai berjumpa pada sesi tatap maya selanjutnya. Terima kasih ya, kakak-kakak semua. Sama-sama. Terima kasih. Sama-sama, Pak. Ya. Sama-sama, Pak. Untuk mengakhiri sesi kali ini kita baca hamdalah bersama-sama ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Mohon izin, kita tanya Pak, untuk pengisian di LMS harus hari ini apa besok apa gimana Pak? Terima kasih. Kalau di date peserta di situnya tanggal berapa? Ada biasanya ya? Soalnya saya dari sini nggak bisa ngecek due date-nya di LMS Fasilnya. Oh iya Pak, siap Pak, siap. Ada kan biasanya di sini nggak ada Pak keterangan due date-nya Pak. Kalau di LMS Fasil tidak ada ini. Bulan tugas. Ya, untuk mengakhiri sesi pada malam hari ini, kita foto bareng ya. Bisa untuk membuka kameranya Bapak Ibu? Siap, Pak, siap. Iya. Saya stop sharing dulu ya. Ketengan. Aja ngantuk, Lur. Raup dikit pada jarak. Rapi turu, boy. Ya, untuk sebelum sesi bareng untuk mengakhiri acara ini, saya minta Pak Ahmad Saiku untuk menutup dengan doa. Ya, Pak Ustadz. Al-Baqarah aja Pak doanya Pak ya. Pak Selamat punten mikrofonnya. Iya, Pak Selamat. Ya teman-teman, alhamdulillah kita sudah melakukan sesi tatap maya pertama. Semoga ini bisa menjadi hal baru buat kita, nambah ilmu, kemudian juga silaturahmi. Baik, kita sama-sama berdoa sesuai dengan ini Muslim semua ya. Ya, oke, kita sama-sama doa dalam hati. Ala dinah wa ala kulli tansalih. Al-Fatihah. Ya, selesai. Terima kasih. Saya kembalikan lagi kepada Bapak Fasilitator. Silakan Bapak. Baik, terima kasih Kak Ahmad Saiku atas bantuannya. Boleh open kamera semua, kita foto bareng ya. Siapa nih yang mau membantu? Reja, Pak, biasa tukang foto waktu kuliah. Yo, Panana. Panana tak? Reja biasa nage, tukang moto. Pak Sehu, foto Pak Sehu. Udah doa Pak, jangan borongan Pak, nggak enak Pak. Ja, buru Ja.